Shalom sahabat Bible Study. Terima kasih kalian sudah setia menyaksikan program Bible Study. Hari ini kita tetap akan belajar Alkitab tentunya bersama Pastor Randy Chandradinata. Dan kita akan melanjutkan topik kita dari part sebelumnya, yaitu tentang child free, nikah, yes, punya anak, no. Nah, Pastor Randy, di part sebelumnya saya sudah menyinggung tentang ada ayat Alkitab yang dikatakan orang itu sebagai ayat yang melarang child free. Wow. Nah, ini kita harus bahas, Pastor, apakah benar ayat itu melarang child free? Nah, ayatnya itu ada dalam kitab Kejadian 38. Itu adalah kisah Onan yang dihukum oleh Allah sampai dia mati. Kenapa? Karena dia mencegah kelahiran anak. Nah, supaya lebih jelas saya coba bacakan dulu ayatnya, Pastor. Dalam Kejadian 38 ayat 8-10 firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Ayat 10, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Nah, Pastor Reni, apakah ayat ini sedang melarang orang Kristen untuk child free? Silakan, Pastor. Menarik ini ya. Karena dari nama Onan sendiri kan ada istilah onani. Ya. Bagaimana orang mengeluarkan mani ya, bukan dalam sebuah hubungan seks. Dan itu pun, itu jadi tema tersendiri lagi. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan di sini, hal pertama yang perlu kita cari tahu sebenarnya adalah apa sih yang menjadi motif dari Onan atas perbuatannya dia yang mencegah kelahiran anak ya dari perempuan yang bernama Tamar itu yang menjadi istrinya. Nah, kalau kita perhatikan kan jalan ceritanya adalah ketika Yehuda ya mencarikan istri untuk anaknya. Yang pertama itu kan anak yang bernama Er. Nah, Tamar ini menjadi istri Er. Namun yang terjadi Alkitab mencatat bahwa Er ini jahat di mata Tuhan. Maka Er ini juga mati saat itu. Sehingga Er yang adalah suami dari Tamar, menurut peraturan yang terdapat dalam perjanjian lama, maka adik dari Er itu yang harus menggantikan posisinya sebagai suami. Dan dalam hal ini adalah Onan. Nah, yang terjadi adalah bahwa Onan tidak menginginkan seorang anak dari Tamar, yang dimana kalau akhirnya anak itu lahir, maka anak ini akan diatasnamakan anaknya Er, bukan anaknya dia. Sehingga nanti ini juga ada hubungannya dengan bagian warisan dari anak sulung. Nah, ini kan balik lagi jadi faktor kepentingan diri sendiri. Dia tidak mau, tanda kutip ya, saya capek-capek bikin, tapi ternyata nanti ahli warisnya bukan buat saya, tapi buat si Er ini gitu kan. Nah, itulah yang membuat akhirnya Onan membuang maninya di luar. Ya, dan itu tidak mendatangkan keturunan kepada kakaknya. Nah, apakah artinya ayat ini bicara tentang larangan child free sehingga Tuhan marah lalu membunuh Onan? Ternyata bukan itu. Di sini yang dilanggar oleh Onan itu adalah peraturan pernikahan yang sudah diatur oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita temukan di Ulangan pasalnya yang ke-25 ayat 5-6. 25 ayat 5-6 di situ dikatakan, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipat. Nah, peraturan inilah yang dilanggar oleh Onan, ya, sehingga saya pikir akan sangat memaksakan ya kalau misalkan ayat ini dijadikan sebagai pegangan dan jadi fondasi untuk kita membuat sebuah larangan untuk child free. Ya, walaupun sekali lagi Alkitab seakan-akan pro terhadap kelahiran, tapi bukan berarti kita bisa dengan seenaknya juga mengambil ayat out of context dan kita jadikan itu sebagai pembenaran ya. Nah, maka dari itu yang bisa kita pelajari dari sini adalah justru
hati-hati dengan sikap dan tindakan egois dari onan. Ya, sikap dan tindakan egois yang mencegah kelahiran itulah yang membuat dia dimurkai oleh Allah. Ya, sehingga ini tentunya menjadi peringatan buat kita. Ya. Sehingga apapun yang kita lakukan, janganlah rasa takut tadi, ya, janganlah keegoisan yang mendorong kita untuk memiliki atau enggan memiliki keturunan. Iya, kira-kira seperti menarik. Pastor ini tadi bilang bicara tentang motif ya. Dan memang selain mempertanyakan boleh atau tidaknya child free, dan tadi sudah dijawab oleh Pastor ini, mungkin yang penting juga untuk ditanyakan adalah kenapa sih child free itu muncul, motif ya. Jadi ada orang-orang yang tadi Pastor Randy sempat jelaskan juga di part sebelumnya, karena dia khawatir gitu, atau tadi karena dia ego. Nah, jadi kita harus tahu juga motif orang melakukan child free itu. Karena ada Pastor Randy orang yang memilih untuk child free, memilih untuk tidak punya anak karena takut anaknya jadi musuh masyarakat. Misalnya jadi begal gitu, gedenya jadi begal. Jadi dia mikir kalau saya punya anak, saya tidak bisa mendidik, maka anak ini menjadi musuh masyarakat, dan ini membuat saya juga menjadi kesulitan. Menarik ya ini. Karena kalau kita kembali melihat dari perspektif Alkitab, di situ kan dikatakan di Maleakhi tadi ya, bahwa apa sih yang dikehendaki dari kesatuan suami istri itu? Bukankah keturunan ilahi? Wah. Nah, memang dunia ini penuh dengan dosa, dengan kegelapan gitu, dan seakan-akan kayaknya waduh, kalau saya melahirkan anak yang tidak berkualitas, yang tidak cukup bermoral, dunia ini semakin rusak. Tapi bukankah kita seharusnya berpikir sebalik? Justru karena dunia ini di tengah kegelapan, bukankah anak-anak keturunan ilahi yang akan aku lahirkan, aku tumbuh kembangkan ini akan menjadi jawaban, akan menghadirkan solusi di tengah dunia yang gelap? Kenapa kita menjadi begitu pesimis bahwa jangan-jangan anak gue jadi begal, anak gue jadi musuh masyarakat? Loh, jangan-jangan anakmu itu yang akan membawa dampak, membawa pengaruh di tengah-tengah dunia yang gelap. Dia akan mewariskan nilai-nilai kerajaan surga, dan itu yang akan membawa pengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Nah, makanya nih, jangan-jangan ya kalau kita mau renungkan, apa yang membuat orang tuanya berpikir sedemikian rupa? Jangan-jangan orang tuanya sendiri di dalam lubuk hati yang terdalam masih menyadari nih bahwa kayaknya gue juga belum cukup bermoral-moral amat, jadi gue belum cukup rohani kayaknya untuk membesarkan anak. Akhirnya ya udahlah, daripada cari ambil resiko, udah nggak usah punya anak, karena kita sendiri juga tanda kutip belum benar-benar amat. Nah, harusnya kan pemikiran seperti ini membuat kita menjadi sadar diri dan bukan malah mengambil solusi nggak usah punya anak, tapi kan kita harus membenahi diri kita. Bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga yang baik, parenting yang sehat, ya kan? Kita udah dibantu dengan begitu banyak resource yang ada, sumber-sumber kita bisa temukan secara online maupun literatur sudah sangat banyak. Jadi sebenarnya nggak ada alasan yang seperti itu. Yang ada harusnya kita berubah untuk semakin beriman dan mendekat kepada Tuhan. Yes, setuju, sangat setuju Pastor Randy. Pastor Randy, sebagai penutup dari episode ini ya, apa sih nasihat firman Tuhan untuk pasangan Kristen yang sudah menikah lalu diberikan kemampuan untuk memiliki keturunan tapi mereka takut untuk memiliki anak? Apa nasihat firman Tuhan untuk orang-orang seperti ini? Ya, silakan Pastor. Sebelum nasihat firman Tuhan ya, saya sih encourage bagi yang sudah menikah, milikilah anak. Karena saya punya pengalaman betapa anak-anak itu adalah sumber sukacita, sumber semangat, ya kan? Pastor Roni juga pasti mengalaminya kan? Betul. Hidup berat, penuh tantangan, ya. Tapi kalau kita punya seseorang yang kita tunggu, yang kita kasih, itu akan menambah daya juang kita kan, semangat harapan kita untuk menjalani kehidupan itu. Dan tentunya kalau Alkitab mengatakan sesuatu, itu sudah jelas bicara tentang nasihat terhadap orang yang akan memiliki keturunan ya. Mazmur pasalnya yang ke-127 ayat yang ketiga berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Bahkan anak-anak lelaki itu milik pusakanya Tuhan. Ketika kita melahirkan anak pun itu adalah bentuk kita mengabdikan hidup kepada Tuhan. Bahkan anak ini bisa kita katakan ini milik Tuhan juga. Bukan 100% punya aku, ini Tuhan titipkan kepadaku. Ini milik pusakanya Tuhan.
Ya. Yang aku harus kasihi, harus aku lindungi, harus aku tumbuh kembangkan di dalam nilai-nilai takut akan Tuhan, gitu kan? Di situ dikatakan buah kandungan adalah suatu upah, adalah sebuah privilege untuk kita memiliki keturunan selagi masih mampu, ya, diberikan anugerah oleh Tuhan untuk memiliki keturunan. Ngapain ditahan-tahan? Di luar sana banyak orang yang sudah berjuang ekstra, datang ke dokter A, B, C, punya anak, kesusahan. Lah kita, kalau ternyata Tuhan izinkan bisa memiliki, kenapa kita tahan-tahan gitu kan? Nah itu bicara tentang perjanjian lama, Mazmur 127 ayat 3. Lalu kita temukan juga di surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, Efesus 5 dan 6. Di situ bicara tentang bagaimana suami harus bersikap terhadap istri, istri terhadap suami, bagaimana orang tua terhadap anak-anak, begitupun anak-anak terhadap orang tuanya. Walaupun ini bicara tentang sebuah hubungan yang harus saling mengasihi, tapi perhatikan bagaimana sebuah konsep keluarga yang ideal yang diajarkan oleh Alkitab itu ada ayah, ada ibu, ada anak di dalamnya. So, tidak ada halangan seharusnya bagi orang yang mampu untuk memiliki anak, ya, untuk akhirnya juga percaya bahwa Alkitab mengiyakan tentang hal itu, ya. Dan sekali lagi, anak punya berkat tersendiri bagi kita. Anak menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga, bahkan sumber semangat tadi, ya, untuk kita menjalani kehidupan. Itu perlu kita garis bawahi. Namun di sisi lain, nah ini sedikit penyeimbang, ya, bahwa memang diperlukan hikmat untuk kita bisa menentukan berapa jumlah anak yang akan kita miliki. Kita mendukung program pemerintah juga kan, keluarga berencana. Ya, karena balik lagi memang kita perlu punya hikmat, punya kebijaksanaan untuk mengatur. Oh, sekarang nih kondisi keuanganku seperti ini. Sejauh mana aku bisa memiliki keturunan? 1K, 2K, 3, 4, 10K? Ya kan, tergantung. Kalau lu keluarga sultan mau buat punya 10, duitnya ada, ya sok gitu kan. Tapi kalau kita sadar, oh iya, aku punya struggle dengan hal ini, punya kebijaksanaan untuk menentukan berapa jumlah keturunan yang kita punya, ya. Kalau perlu tadi program keluarga berencana, ya, dan di situ juga karena kita juga bukan sekedar faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan kita, tapi lebih kepada gini, apakah kita bisa menumbuh kembangkan anak-anak secara kualitas, berkualitas, ya, karena satu anak aja bro, itu mau didik besarinnya PR buat kita kan, parentingnya, bagaimana nilai-nilai ditanamkan, pelajaran di sekolah dan sebagai pergaulan. Bayangkan satu aja ribet, kalau 10 kan, pasti ada beberapa yang bisa ke-handle, tapi ada beberapa juga yang akhirnya ya terpaksa deh direlakan gitu kan. Nah disinilah kita diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan. Menikah, yes. Punya anak, juga yes. Tapi jumlahnya berapa? Pikirin 5 tahun. Super sekali. Terima kasih Pastor Randy, yang sahabat Bible Study yang sudah menikah. Catat ya poin-poin yang tadi Pastor Randy sampaikan. Kalau belum sempat catat, mundurin videonya, catat lagi. Dan bagi yang belum menikah, apalagi yang masih jomblo, catat aja. Ini jadi modal untuk kalian nanti ketika Tuhan percayakan pasangan, kalian sudah punya modal firman Tuhan. Sekali lagi, terima kasih banyak Pastor Randy untuk pelajarannya yang begitu berharga. Dan terima kasih buat kalian semua yang masih setia mengikuti Bible Study. Dan terus saksikan program Bible Study, karena kita masih akan ada episode-episode berikutnya yang tentu sangat seru, sangat mendalam dan berdasarkan Alkitab. Akhirnya, saya Rodi Sitorus dan Pastor Randy Chandra Dinata pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.